Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan sebuah website menggunakan bahasa script HTML dan juga CSS. Nah, di sini text editor yang dipakai adalah Visual Studio Code. Oke, langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat folder. Misalkan di sini contohnya di dalam folder di tempat penyimpanan data C, saya buat folder website sekolah. Oke, setelah folder dibuat, kita buka text editor Visual Studio Code. Silahkan kita open folder yang tadi kita sudah buat. Oke, setelah kita open foldernya, langkah berikutnya kita buat filenya, file HTML-nya, mulai dari file index.html, file about.html, jurusan.html, sampai dengan file kelas.html. Di sini bebas, silahkan kita kembangkan sendiri tergantung dari kebutuhan yang diminta. Oke, kita buka index HTML, kita ketik struktur HTML5. Setelah itu bagian title-nya silahkan kita ganti dengan halaman home untuk indeks HTML-nya. Nah, di dalam bagian body-nya mulai kita menulis script-nya. Untuk bagian header, untuk bagian navbar-nya atau bagian menunya, silakan gunakan elemen nav, ada elemen UL, mulai kita gunakan juga elemen LI. Untuk list menunya kita tambahkan link, gunakan elemen A, dan ada atribut di dalam elemen A, itu adalah atribut ref. Ref ini untuk memanggil file HTML. Jadi kita buat sesuai dengan file HTML yang tadi kita sudah buat ya. Sampai ke menu kelas. Jadi semua menu ini saling terhubung ya. Jadi pada saat kita klik menu guru, masuk ke halaman guru, menu siswa kita masuk ke halaman siswa. Masing-masingnya sudah ada file HTML. Tinggal kita desainnya saja. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah muncul. Oke, kita kembali lagi, kita buat bagian isinya. Misalkan bagian isi dari halaman index.html atau home.html ya, halaman home ya. Nah, bagian isinya kita letakkan saja kalimat selamat datang di halaman home. Setelah itu terakhir kita buat halaman footer, buat bagian footernya ya. Bagian footernya di sini misalkan kita ketik sini create by RPL ya. Jadi halaman footer ini untuk menandakan bahwa siapa yang mengembangkan website ini. Oke, selanjutnya sudah kita masuk ke halaman about ya. Kita buat lagi struktur HTML-nya di halaman about. Ketik saja HT dan pilih HTML5. Nah, bagian title-nya kita ganti. Untuk bagian isinya kita tinggal copy saja dari bagian indeks HTML, terus kita paste. Oke. Bagian isinya tinggal diganti halaman about. Untuk navbar-nya semua sama, tidak perlu diubah ya. Oke, ya ini sudah jadi home, about. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman
jurusan, sama juga langkahnya sama sampai dengan halaman siswa ya. Tinggal kita ganti saja bagian title-nya, terus di bagian body-nya itu kita copy saja dari index.html, terus kita paste, terus kita ganti lagi di bagian isinya itu halaman home diganti dari halaman jurusan, karena ini adalah file HTML jurusannya. Jangan lupa selalu di save. Oke, kita uji coba. Oke, jadi oke, seperti itu ya. Sekarang bagian halaman gurunya, HTML5, title-nya kita ganti juga halaman guru. Kita di dalam bagian body-nya kita copy saja di bagian index, sama seperti langkah sebelumnya. Semuanya sama, tinggal kita ganti saja bagian isinya ya, halaman guru, dan seterusnya sampai ke halaman kelas. Silakan dibuat. Bagian siswanya kita copy, kita paste lagi, isinya kita ganti selamat datang di halaman siswa. Oke, jangan lupa di save. Oke, sudah jadi ya. Oke, di bagian kelas.html kita buat juga halaman kelas, terus kita copy juga bagian body-nya itu, copy, terus kita ganti di bagian isinya halaman kelas. Save dan jalankan. Oke, sudah jadi ya. Silakan kita coba. Home, about, jurusan, oke, guru, oke, siswa, oke, kelas, oke. Jadi sudah bisa berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain menggunakan fungsi link ya. Fungsi link ini yang fungsi A itu ya, A dengan atributnya href, itu yang di dalam atribut href ada, kita letakkan file HTML-nya di situ. Oke, kita tambahkan isinya di bagian about, contoh menggunakan elemen paragraf ya. Silahkan dibuat isinya. Oke, sudah muncul ya. Ini halaman about-nya. Oke, lanjut lagi. Misalnya kita buat halaman jurusannya, isi dari halaman jurusan. Silahkan gunakan elemen P atau paragraf. Oke, kita tambahkan listnya, list menggunakan elemen OL ya. Jadi elemen OL ini secara otomatis akan listnya tersusun sesuai dengan nomor urut. Oke, LI jurusan berikut lagi. Ini adalah jurusan yang ada di SMK 1. Oke, jangan lupa di save dan dijalankan. Home, about, jurusan. Oke, nomornya secara berurutan ya. Lanjut lagi, kita coba buat halaman guru lagi ya. Oke, kita ubah di bagian isinya.
Oke, jangan lupa di save. Setelah itu di run. Silahkan lihat perubahannya. Oke, sudah berubah ya. Selanjutnya kita ubah bagian isi dari siswa, sama juga seperti halaman guru dan juga halaman jurusannya. Contoh nomor siswa 2 saja, coba kita alami. Oke, sudah muncul ya nama siswanya. Oke, terakhir kelas, isi halaman kelas, daftar kelas. Oke, misalnya 12 RPLA dan 12 RPLB, 12 RPLC. Oke, kita save, kita coba jalankan. Oke, berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil membuat halaman webnya dan sudah berpindah antara halaman menggunakan elemen A dengan atribut href ya. Sekarang kita buat CSS-nya atau stylenya. Silahkan buat file CSS-nya. Mulai kita desain CSS-nya. Untuk bagian body-nya kita desain jenis hurufnya, font family-nya, dan juga background color-nya kita pilih sesuai keinginannya. Oke, setelah CSS bagian bodinya kita sudah buat, kita lanjut di bagian headernya. Oke, bagian headernya paddingnya 30 pix, background colornya untuk warna teks. Sekarang kita panggil CSS-nya menggunakan fungsi link ya, di dalam bagian head ya. Oke, segitu aja. Oke, ini karena about-nya belum kita pasang. Kita letakkan link realnya atau file CSS-nya, kita copy saja, kita letakkan di halaman about di dalam elemen head-nya. Oke, halaman guru juga kita letakkan file CSS-nya. Jurusan juga kita letakkan link dari file CSS-nya. Kelas juga sama semua ya, sama semua untuk setiap halaman. Oke, setelah itu kita save dan uji coba. Oke, about oke, jurusan oke, guru oke, siswa oke, kelas oke. Jadi ini CSS untuk bagian headernya sudah. Lanjutnya lagi kita desain CSS-nya untuk elemen menunya atau listnya. Oke, kita gunakan elemen UL untuk CSS-nya, list style-nya,
kasih di style tipenya kita kasih non saja supaya tidak ada tipenya atau modelnya. Marginnya kosong, paddingnya juga kosong, widthnya misalnya kita kasih 200 saja. Warnanya kita coba kasih warna putih ya. Silahkan dibuat background colornya sesuai dengan keinginannya. Terus untuk linknya, list linknya, ini stylenya, displaynya kita kasih block, warnanya kasih hitam, paddingnya ukurannya kita kasih misalnya 8 pix dan 16 pix. Text decorationnya kita kasih non. Oke, untuk style dari linknya sudah. Sekarang style dari link hover ya. Link hover ini jadi seperti kita sorot mouse-nya. Ini contohnya link hover ya. Kita sorot, ada perubahan pada saat kita sorot linknya. Oke, misalnya background colornya 5 atau coklat abu-abu ya. Text colornya white. Oke, kita save, coba kita jalankan. Oke, sudah ya, sudah jadi ya seperti ini. Ini CSS dari menulisnya kita sudah buat. Oke, semuanya sama, ada klik siswa juga sama, kelas juga sama ya, karena link CSS nya kita sudah panggil di bagian head ya, di bagian headnya. Pertemuan ini sekian ya, sampai sini saja. Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya.